Ya, kira apa mana kan? Goreng tahu, telur dadar. Gimana? Oke, tes. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam. Sorry sedikit telat teman-teman karena seperti biasa harus move dari satu kelas ke kelas lain karena jamnya mepet di jam 7 juga. Jadi dari jam 5 ketemu ke jam 7 dan lanjut lagi di kelas kalian. Jadi jadwalnya kayaknya mepet banget, jadi nggak ada buat absen dan lain sebagainya, jadi sempat ketunda jadinya 10 menitan kayaknya kita setiap pertemuan pasti ketunda sekitar 10 menit, tapi nggak apa-apa ya. Oke, sebentar ya, teman-teman, Bapak coba buka dulu untuk materinya dan aplikasinya dulu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Oke, sambil nunggu nih, Bapak buka aplikasinya, teman-teman. Kalau yang kemarin ada pertanyaan nggak, teman-teman, mengenai if else, else if, kemudian ada if else, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih kurang paham, itu boleh ditanyakan dulu di awal-awal, supaya kita bahas. Kalau memang sudah paham, tidak kita lanjutkan lagi, maksudnya untuk materi berikutnya. Ada pertanyaan, teman-teman? Sambil nunggu ya, sambil nunggu buka materinya dulu nih, sama aplikasinya sebentar. Untuk aplikasinya, teman-teman, apakah ada kendala untuk di instalasinya sampai saat ini? Kita kan udah masuk ke pertemuan ke-5 ya, teman-teman ya. Kita udah masuk ke pertemuan ke-5, jadi mungkin kalau masih ada kendala sama teman-teman, mungkin boleh dikabarkan. Sepertinya nggak bisa nyoba sama sekali kan, takutnya nggak bisa nyoba dan nggak bisa dipraktikkan gitu di rumah. Oke, sambil nunggu sebentar ya. Untuk saat ini masih aman sih, Pak. Untuk aman ya? Ya. Oke, Mas Rahman. Ini kita harus sering nyoba sih, kata Mas Rahman dan juga teman-teman yang lain. Intinya kalau untuk bahasa pemrograman khususnya ya, jadi kita harus sering nyoba dan sering praktekin. Nanti tinggal di-explore
yang mungkin sudah diajarkan sama Bapak di tiap pertemuan, itu tinggal dieksplor lagi sih. Mungkin kayak hari ini kita mau bahas mengenai ada nama itu sweet cash. Nah, sweet cash ini apa sih gitu ya? Nanti teman-teman boleh lihat ntar di pertemuan kali ini. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin Bapak izin share screen dulu. Oke, kayaknya sedikit lama nih. Tadi sempat mati lampu soalnya. Di kalian mati lampu nggak ya? Kalau di rumah Bapak itu mati lampu tadi. Jadi makanya sempat ketunda sekitar setengah jam lebih bahkan. Lanjut lagi pas habis sholat maghrib, itu baru lanjut lagi. Karena ketunda sekitar 1 jaman lah mati lampu. Jadi karena kepotong sama sholat, jadi dilanjut lagi setelah sholat. Jadi semoga sih nggak mati lampu lagi ya. Kalau mati lampu lagi pusing deh, nggak bisa ngajar gitu ya. Nah, sebentar ya. Mungkin udah keluar kali ya aplikasinya dulu. Sebentar ya. Dan teman-teman, karena ini sudah sedikit lama. Oke, sambil nunggu sebentar dulu. Kita lagi nunggu aplikasinya dulu sebentar. Oke, sambil nunggu teman-teman. Jadi hari ini yang kita mau bahas itu mengenai sweet cash. Jadi nanti teman-teman kita bahas mengenai sweet cash. Sweet cash itu apa dan kegunaan dari sweet cash kalau untuk di Java khususnya itu untuk apa. Dan nanti kita coba bahas satu persatu apa itu sweet cash, kemudian kegunaannya itu apa, kemudian penerapannya nanti di pemrogramannya atau mungkin untuk codingnya di dalam contoh kasus yang ada. Nanti kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mungkin udah buka modulnya, kayaknya di portal itu masih acak-acakan ya. Kalau di portal itu karena bekas kemarin itu belum diatur tanggalnya, jadi sepertinya sih kayaknya ngacak bentuknya tanggalnya itu jadinya pertemuan berapa, jadi materinya apa. Jadi nanti kayaknya sedikit ngacak teman-teman, tapi nanti nggak apa-apa. Kita atur lagi nantinya untuk pengaturannya. Sebentar ya.
Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi ya. Oke. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima ini yang kita mau bahas yaitu mengenai sweet case. Jadi kalau sweet case itu apa sih gitu ya? Kalau di Java itu khususnya untuk di Java apa kegunaan sweet case gitu ya? Nah, jadi kalau di Java sendiri selain mungkin ada fungsi if, ada fungsi if else ya, ada juga fungsi if else yang kemarin kita pelajari itu ada 3. Ada satu lagi yang mungkin berhubungan dengan mungkin pernyataan statement, artinya yang berhubungan dengan mungkin ada beberapa kemungkinan, gitu ya. Kalau di if kemarin kan ada kemungkinan ya, ada mungkin jika kondisinya itu A, maka akan jawabannya apa gitu ya. Nah kalau di sweet case itu juga hampir sama dengan if sebenarnya, ya. Jadi kalau di sweet case ini biasanya digunakan untuk yang berkaitan dengan percabangan juga, teman-teman. Jadi pilihannya itu ada banyak gitu ya, dan tergantung dari kondisinya. Kondisinya itu memungkinkan untuk menyatakan atau mungkin untuk memilih pilihan yang mana di dalam sweet case tersebut. Karena di dalam sweet case tersebut pasti ada case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Jadi kayak ibaratnya kayak percabangan gitu teman-teman. Kalau di if kan ada if misalnya kondisinya apa, jawabannya pernyataannya apa. Kalau pakai if else misalnya, if kondisinya apa, pernyataannya apa, atau pakai else ya, atau pernyataannya kira-kira apa yang keluar. Nah, kalau di sweet case teman-teman, ini hampir sama dengan if ya. Kalau di if tadi kan mungkin ada pernyataan-pernyataannya ya, kemungkinannya itu jadinya kondisinya itu seperti apa, kemudian apa yang keluar outputnya. Nah di sweet case juga hampir sama dengan apa namanya if gitu ya. Di sini perintahnya hampir sama dengan if else gitu khususnya. Dan di sini biar kita bisa memilih mungkin tergantung dari case-nya. Karena kan ini sweet case ya. Jadi tergantung dari case-nya. Case berapa yang kita pilih gitu. Karena case-nya itu bisa sampai banyak teman-teman. Kalau dibandingkan dengan if else ya memang tergantung dari kondisi yang kita gunakan juga. Sebenarnya bisa pakai if else atau mungkin sweet case. Gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih saja nanti ketika mungkin masuk ke dalam pembuatan aplikasi, apakah mungkin yang paling cocok mungkin memakai sweet case ataupun memakai struktur if gitu ya, atau mungkin if else. Itu tergantung dari teman-teman nanti ketika mencoba untuk memakai sweet case atau mungkin pakai apa namanya if ya kondisinya. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk tadi yang berkaitan dengan sweet case ya, ini bisa dibilang sebagai percabangan, diagram percabangan, mana di sini sweet case ini bisa melakukan perintahnya hampir sama dengan fungsi if, dan di sini juga kita bisa memilih lebih dari 2 atau mungkin 3 bahkan untuk satu kali mungkin pernyataan, dan itu tergantung dari kondisinya juga teman-teman. Jadi kondisi yang ada di sweet case itu sendiri seperti apa. Kalau di sini ada statement mengatakan, ini kayaknya ada typo sedikit ya teman-teman ya. Di sini ada statement yang menyatakan kalau kondisi sweet case itu adalah berkaitan dengan pencabangan kode program, di mana kita bisa membandingkan isi dari sebuah variabel dengan mungkin beberapa nilai. Jadi kasusnya sih memang kalau di sweet case itu sendiri teman-teman, kita bisa bandingin antara case 1, case 2, dan juga case 3. Tapi balik lagi memang ke kondisi yang memang kita mau gitu teman-teman. Misalnya, oh saya maunya pilih case 2 gitu ya. Nah, nanti si sistem akan ngecek gitu ya. Oh, apakah memang yang diinputkan itu sesuai dengan apa yang nanti akan ditampilkan. Ya, contohnya misalnya gini, kalau di sistem biasanya ngebacanya gini. Nanti sistem pertama yang kita akan buat mungkin berkaitan dengan prodi. Misalnya contohnya, oh kalau kita tekan 1, itu akan nampil prodi manajemen. Kalau kita tekan 2, maka akan nampil prodi misalnya teknik informatika. Kalau kita tekan 3, akan nampil mungkin ilmu komunikasi misalnya. Nah, itu kan ada case-case yang kita lihat mungkin dari case 1, case 2, dan juga case 3 yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Tapi tergantung dari perintahnya yang akan mungkin dilakukan gitu teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa pilih gitu ya. Oh, case-nya itu maunya 1. Ya berarti ketika kita tekan 1, ya
Ketika kita tekan 1, maka akan hasilnya itu, dapat hasilnya itu, misalnya tadi ada prodi manajemen gitu ya. Ketika tekan 2, maka akan tampil mungkin prodi misalnya tadi teknik informatika gitu ya. Nah, itu tergantung dari kondisinya teman-teman. Yang nanti teman-teman akan lakukan, nah itu akan dieksekusi sama si programnya. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kondisi di dalam Sweetcast itu sendiri tentunya pasti ada beberapa bagian yang memang terlibat di dalamnya. Dan setelah, biasanya kalau Sweetcast itu memeriksa gitu teman-teman. Dia inputnya itu angka berapa? Misalnya, angka 1. Ya berarti dia bakal ngecek, angka 1 itu bakal nampilin apa. Kalau dia inputnya angka tadi 3, nah dia ngecek nih dari atas dulu. Kalau atas itu mungkin betul pernyataannya itu angkanya 3, maka dia eksekusi mungkin case yang 1. Kalau enggak, ya dia lanjut lagi ke case yang kedua di sini. Oke, kemudian kalau dia ternyata nggak betul juga, ternyata adanya di case 3. Nah, berarti dia akan eksekusi di case yang ketiga, dia lanjut lagi ke case 3. Nah, ternyata di case 3 betul. Nah, maka dia akan nampilin outputnya apa di bagian sini. Oke ya. Nah, jadi kalau Sweetcast itu sistemnya bentuknya seperti itu. Kalau if kan kondisinya gini ya, kalau if teman-teman mungkin ngulas lagi mungkin yang kemarin. Kalau if itu kondisinya kalau kondisinya itu terpenuhi, dia bakal nampilin pernyataannya. Kalau if pernyataannya. Tapi kalau tidak, dia nggak nampilin apa-apa. Masih ingat ya? Kalau if else berarti dia bakal eksekusi kondisi pertama dulu. Kalau memang benar, kondisinya dia bakal nampilin pernyataannya. Kalau salah, karena ada else, dia bakal nampilin else-nya, kondisinya gimana. Nah, kalau Sweetcast, teman-teman, ini berbeda. Mungkin ada samanya juga dengan if, tapi memang sedikit ada perbedaannya. Kalau Sweetcast, dia itu ngecek berdasarkan case-nya. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Case 1 gitu, dia betul nggak sih sesuai dengan yang apa yang mau diinputkan gitu ya, yang dia tadi mungkin cari. Ternyata salah, makanya dia ke case 2, teman-teman. Di case 2 ternyata salah juga, nggak ada yang mau dicari gitu teman-teman. Makanya dia lanjut lagi ke case 3, seperti ini. Dan ternyata di case 3 itu ketemu. Nah, akhirnya dia berhenti teman-teman. Karena di sini ada fungsi namanya itu break. Oke. Nah, jadi bentuknya alur dari si Sweetcast-nya itu bentuknya seperti itu. Jadi alurnya itu dari awal sampai akhir bentuknya seperti itu. Nah, memang ada sedikit perbedaan teman-teman antara if atau mungkin if else dan juga dengan Sweetcast gitu ya. Tapi kedua bahasa pemrograman itu mungkin di kedua fungsi ini sama-sama mungkin melakukan suatu kondisi gitu ya, ngecek suatu kondisi. Apakah kondisi ini terpenuhi dan dia bakal nampilin pernyataannya seperti itu. Dan memang ini dibutuhkan sekali ketika teman-teman nanti buat suatu program. Kalau memang kondisinya itu bukan hanya 1, teman-teman. Kondisinya ada 2, ada 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu bisa memakai Sweetcast. Gitu ya. Nah, itu bisa ditentukan sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dilihat di sini, kalau kita lihat bareng-bareng, jadi penulisan di dalam kondisi Sweetcast dalam bahasa Java, ini bentuk penulisan itu bentuknya seperti ini. Jadi ada switch, kemudian baru nama variabelnya. Nama variabelnya itu artinya namanya bebas. Mau nama variabelnya apa tergantung dari teman-teman. Kemudian baru cache, ya. Di sini ada nilai 1 gitu. Nah, ini teman-teman tinggal boleh diubah-ubah sih. Kalau nilai 1 ini nggak harus nilai 1 ketikannya. Teman-teman boleh ubah-ubah kok. Nah, baru di sini kode program yang akan dijalankan jika mungkin nama variabel itu nilainya 1, gitu ya. Nah, baru lanjut lagi di sini ada break. Break itu kalau teman-teman lihat di sini nih di materinya, ini ada node. Break itu biasanya fungsinya itu untuk memberhentikan pencarian apabila kondisinya itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya, kondisi 1 sudah terpenuhi nih, makanya dia langsung potong pakai break. Gitu. Kalau nggak ada break-nya, dia itu kalau udah kondisinya sudah terpenuhi, dia tetap lanjut ke case yang berikutnya, teman-teman. Jadi hasilnya itu mungkin nanti kita bisa tes deh. Kalau nggak pakai break sama pakai break itu bentuknya kayak gimana. Intinya fungsi break itu untuk menghentikan gitu ya. Ibaratnya memberhentikan pencarian kita kalau mungkin kondisinya itu memang udah benar, udah terpenuhi gitu. Nah, makanya dipakaikan di sini tuh break, teman-teman. Oke. Pak, mau nanya Pak, Ada juga, boleh. itu kalau break-nya ditaruh paling bawah itu kan di case nilai 3, bisa
Bisa, bisa. Bisa kok. Gitu. Jadi memang kalau break ini fungsinya itu kayak ini sih teman-teman, kayak apa? Dia itu kalau kondisinya terpenuhi dia bakal berhenti di cache itu. Gitu. Jadi di setiap cache itu memang ditaruhin break seharusnya. Di tiap cache ya. Cache yang kita buat itu ditaruh break. Kalau nggak ditaruh break mungkin ya bakalan program itu jalan terus itu. Meskipun kondisinya itu udah terpenuhi gitu, teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian ada juga default. Nah, kalau default ini di sini di note juga. Jadi fungsinya itu memberikan pilihan lain apabila mungkin kondisinya yang diketikkan itu tidak ada atau mungkin sama seperti mungkin kayak fungsi else gitu ya. Pada akhir mungkin di fungsi-fungsi if else gitu ya. Nah, itu kondisi itu kalau nggak ada kondisi yang mungkin sama sekali nggak ada di cache-nya, nah itu dia kasih pilihan lain. Itu bisa pakai default. Jadi default ini boleh dipakai juga sama teman-teman. Jadi kondisinya itu kalau ya cache-cache-nya itu nggak ada yang terpenuhi, teman-teman. Kalau memang nggak ada yang terpenuhi, ibaratnya kayak else deh. Dia hampir sama kayak else. Kalau nggak ada terpenuhi, else-nya itu apa gitu ya, kalau di if. Nah, kalau di switch cache, itu ada default namanya. Jadi kondisinya kalau nggak terpenuhi, misalnya, contohnya itu kayak tadi deh, misalnya program, misalnya bikin program pilihan bidang, atau mungkin pilihan prodi, gitu ya. Pilihannya itu cuma ada 4, berarti cache-nya ada 4 dong, ya kan? Nah, kemudian kalau cache-nya ada 4, teman-teman, kalau ada yang ngetikin misalnya angka 5, gitu ya. Nah, nanti kalau 5 berarti ya otomatis ya dia bakal nampilin yang berkaitan dengan default-nya, gitu. Jadi kondisinya kalau diketikin angka 5, ya otomatis dia bakalan nampilin si default-nya. Karena kita cache-nya itu cuma sampai 4. Oke, makanya dipakai default. Nah, di sini nanti tinggal dikasih keterangan system out.print seperti biasa. Kalau di sini juga sama, system out.print. Teman-teman tinggal kasih keterangan itu apa di situ, di bagian sini. Oke. Nah, itu yang teman-teman mungkin coba apa namanya pahami dulu. Jadi alurnya dari si switch cache bentuknya itu seperti itu, teman-teman. Oke, memang berbeda dengan if, tapi ada samanya juga, teman-teman. Kalau kita lihat samanya itu di mana? Kalau di switch cache ya dengan if samanya itu pasti ada kondisi-kondisi yang memang harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya dia bakalan melempar ke kondisi yang lain gitu. Nah, ini kasusnya sama seperti itu. Tapi perbedaannya memang kalau di switch cache itu kita bisa memakai kondisi itu ada banyak, pilihannya ada banyak gitu, teman-teman. Kalau di if kan ya kita harus pakai kalau kondisinya banyak pakai if else gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada persamaan juga yang berkaitan dengan else. Ya, else itu ada samanya dengan default. Tadi dijelasin. Dan di sini juga ada fungsi break tadi untuk memberhentikan dari pencarian kita kalau kondisi itu memang udah terpenuhi. Gitu. Nah, itu teman-teman coba pahami dulu untuk yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tadi. Nah, kita coba next lagi ya. Nanti kita cobain untuk di programnya, teman-teman. Nah, di sini ya ada sedikit pernyataan mengenai switch. Jadi pernyataan mengenai switch itu dia mungkin menyediakan dari sisi pernyataan mana yang akan dieksekusi, ya. Kemudian di switch case juga mungkin dilihat juga dari sisi mencocokkan dari salah satu kasus gitu ya, atau mungkin case-nya. Kalau cocok ya dia bakal eksekusi, kalau enggak ya dia lempar lagi ke case lain gitu. Nah, intinya bentuknya seperti itu. Jadi kalau sama sekali emang nggak ada di cache-nya, ya default-nya yang dipakai, teman-teman. Jadi bentuknya seperti itu. Alurnya ya, bisa kasih tahu, atau mungkin Bapak kasih tahu alurnya itu, kalau cache, dia itu lempar. Pokoknya dilempar dari cache 1 nggak ada, lempar ke cache 2. Cache 2 juga nggak ada, lempar lagi ke cache 3. Cache 3 nggak ada, lempar lagi ke cache 4. Dan seterusnya, tergantung dari banyaknya cache. Kalau memang nggak ada sama sekali yang diinputkan sama si user gitu ya, atau mungkin si pengguna program, ya dia bakal nampilin si default. Makanya ada default. Gitu. Oke. Nah, kita coba lihat lagi ya, teman-teman. Nah, ini ada sedikit, mungkin ada sedikit artikel sedikit sih yang berkaitan dengan apa namanya switch cache gitu ya. Di sini juga ditampilkan juga intinya tergantung dari cache-nya ya. Kalau teman-teman lihat intinya cache-nya itu apakah benar-benar bersifat true atau mungkin valid. Kalau valid memang ditampilkan. Kalau memang tidak valid dia bakalan mungkin melempar lagi ke cache berikutnya.
Dan di sini juga dinyatakan juga teman-teman, jadi pernyataan statement pada setiap case itu diakhiri mungkin dengan break. Break ini dimaksudkan untuk mungkin mengeksekusi dari statementnya dan akan berhenti atau mungkin menuju akhir pernyataan dari switch gitu ya. Nah, jika mungkin tidak digunakan, ya statementnya akan berlanjut dieksekusi ke case selanjutnya teman-teman. Selain itu ya mungkin pernyataan switch itu dapat juga mungkin memiliki sebuah optional default. Jadi kalau di sini sih kalau untuk berkaitan dengan yang kali ini memang difungsikan untuk memberhentikan kalau memang kondisinya memang terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya dia bakal lempar lagi ke case berikutnya. Jadi ya memang harus ada break dan default kalau memang kondisinya itu tidak sama sekali ada di dalam case-nya. Kalau case-nya memang tidak ada yang tidak sesuai atau mungkin tidak cocok, ya bakalan dilempar ke bagian paling bawah, teman-teman di bagian default. Jadi kalau di Java itu, teman-teman kan kita kemarin udah bahas ya. Jadi kalau di Java itu intinya eksekusinya itu dari atas dulu ke bawah. Jadi nggak mungkin dari bawah ke atas. Pokoknya dari atas dulu dieksekusi ke bawah. Makanya penjabaran program di tiap pembuatan dari Java itu dilihat dari atasnya dulu. Atasnya dulu kita jabarin mungkin dari tipe datanya, kemudian nama variabelnya, input untuk si variabelnya, apakah ada isinya atau enggak, kemudian baru ke proses gitu ya. Prosesnya apa aja mungkin yang akan dilakukan. Nah, itu yang dilakukan mungkin berkaitan dengan alur programnya ya, mungkin alur dari si Java-nya. Semua bahasa pemrograman juga hampir sama seperti itu kok, teman-teman. Oke, nah ini berkaitan dengan default yang ada di cache dan juga tadi ada sedikit mengenai break. Kemudian, nah di sini juga ada statement, namun jika ada default cache yang tidak ada cache yang cocok, ya maka program akan tidak menampilkan statement atau mungkin menuju akhir statement setelah switch. Jadi kalau kita nggak pakai default sebenarnya, ya udah berarti kalau nggak ada yang cocok, ya dia ibaratnya apa ya, nggak nampilin apa-apa gitu teman-teman. Kalau kita mungkin nggak pakai dari sisi dari sisi program yang memang kita pakaikan default atau mungkin pakai break ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, mungkin biar lebih jelas ya teman-teman, kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Di sini Bapak ada beberapa contoh teman-teman yang mungkin bisa diikuti juga sama teman-teman, boleh dibuka aplikasinya. Sekarang kita mungkin coba bareng-bareng teman-teman. Jadi ada beberapa contoh kasus dan nanti nggak semuanya kita mungkin Bapak coba jabarkan, tapi nanti Bapak lempar ke kalian untuk menyelesaikan untuk yang berkaitan dengan case-nya ya, case dari mungkin studi kasus yang berkaitan dengan switch case. Nah, kita coba dulu yang pertama ya, ini untuk pengenalan. Jadi contoh pertama ini dari penerapan si switch case itu di sini ada kita mau buat case macam mungkin kayak program menu, teman-teman. Jadi program menu ini mengenai tadi yang kita bahas di awal yaitu mengenai jurusan. Jadi kalau jurusan ini teman-teman kan pasti ada prodinya banyak ya. Kalau di kampus itu ya mungkin ada prodi manajemen, ada prodi teknik informatika, sistem informasi misalnya, atau mungkin sistem komputer. Itu ada luas sekali. Dan di sini kita buat mungkin ada sekitar mungkin empat macam prodi gitu ya. Prodi untuk di sini ada prodi ekonomi manajemen, ada teknik sipil, ada juga teknik informatika dan juga ilmu komunikasi. Jadi ada 4 prodi yang nanti akan ditampilkan di dalam satu program tersebut. Dan di mana nanti ketika si user pakai program ini, user itu bisa memilih 4 macam prodi. Selebihnya teman-teman, kalau dia ngetikin mungkin ada angka mungkin 5 gitu ya, ya berarti nanti dia bakal mungkin menampilkan yang berkaitan dengan default. Gitu. Jadi alurnya bentuknya seperti itu. Nah, kita cobain ya. Mungkin Bapak izin stop share. Oke. Kita lihat untuk programnya dulu. Sebentar ya. Oke, nanti teman-teman boleh buka dulu, nggak apa-apa, buka aplikasinya dulu. Jadi kalau sudah dibuka, kita sama-sama nyoba. Sama-sama nyoba untuk bikin programnya. Oke, sebentar ya.
Oke, mungkin kita pakai scanner aja kali ya, kalau untuk contoh kasus yang bentuknya seperti ini, mungkin kita pakai scanner supaya mungkin dia bisa input gitu ya. Nah, kita cobain aja, ya, kita share screen. Teman-teman yang lain boleh dibuka juga aplikasinya, supaya kita bisa coba bareng-bareng. Oke. Oke, jadi yang kita mau buat tadi berkaitan dengan menu, ya, program menu, di mana ketika si user akan mengetikkan 1 gitu ya, maka akan nampil prodinya apa. Kedua, akan nampil prodinya apa, sampai ke 4 yang kita buat sweet case-nya. Ya, teman-teman, kalau ada yang menginputkan di luar dari 4, berarti maka akan menampilkan default-nya apa. Misalnya, pilihan itu hanya ada nomor 1, 2, 3, dan 4, gitu ya. Tergantung dari kalian mungkin kasih keterangannya apa nanti di programnya yang akan dibuat. Nah, pertama berarti yang kita lakukan, teman-teman, seperti biasa ya, kalau di di Java, kalau mungkin kalian mau input sendiri, mungkin bisa pakai yang berkaitan dengan import, seperti biasa kayak gini, pakai java.until.scanner seperti ini. Oke, kemudian jangan sampai lupa pakai titik koma. Kemudian teman-teman, kalau sudah, kita langsung masuk ke dalam void main-nya. Seperti biasa kalau di Java, ya, kita mainnya itu di bagian void main. Nah, di bagian void main-nya ini, teman-teman, di sini teman-teman tinggal tuliskan untuk pertama kali, teman-teman harus tentukan tipe datanya dulu, dan juga variabelnya, seperti biasa. Kalau kita lihat, teman-teman, kita itu hanya perlu satu, kalau dari kasusnya ya, satu variabel dan juga satu tipe data. Nah, karena berkaitan dengan sweet case, teman-teman, karena nanti yang diinputkan itu sama usernya nanti, itu berhubungan dengan 1, 2, 3, 4. Jadi ya kita pakai integer aja, teman-teman. Jadi di sini kita pakai int, kemudian baru di sini kita ketika ketikkan, misalnya kita kasih nama aja. Misalnya contohnya itu variabelnya itu pilihan. Nah, kayak gini. Kemudian setelah teman-teman sudah mungkin jabarkan dari sisi variabelnya dan juga mungkin ada tipe datanya yang sudah ditentukan sama teman-teman, selanjutnya seperti biasa, karena kita pakai import Java until scanner untuk menginputnya, teman-teman, berarti kita harus jabarkan yang berkaitan dengan si scannernya untuk variabel si scanner. Karena kalau nggak dijabarkan, dia nggak tahu nih, si sistem itu nggak bakalan tahu kalau kita itu pakai scanner, gitu ya. Makanya kita jabarkan aja. Jadi scanner kayak gini, terus kemudian kita pakai di sini ada nama variabelnya, ini kasih nama aja input, itu bebas, boleh diganti sama teman-teman. Kemudian pakai new, kemudian ada scanner. Nah di sini kita pakai system.in, bentuknya kayak gini. Jangan sampai lupa titik komanya, jangan lupa ditutup juga. Oke, nah kemudian teman-teman selanjutnya itu, setelah kita udah jabarkan variabelnya untuk si pilihan dan juga tipe datanya dan juga si scanner, ya untuk variabelnya itu ada namanya input. Kemudian selanjutnya itu kita mau nampilkan apa nih pertama kali dieksekusi programnya. Kalau misalnya, saya mau nampilkan misalnya masukkan nomor prodi Anda atau program studi Anda gitu misalnya. Nah, berarti di sini kita tambahkan, jadi ada system.out.print, kita pakai print aja di sini. Nah, di sininya itu teman-teman tinggal kasih keterangannya apa. Misalnya masukkan nomor program studi Anda. Misalnya kayak gini. Nah, contohnya itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Oke. Kalau ini nanti yang akan dieksekusi pertama kali. Artinya dari sini udah dibaca variabelnya, nanti dia bakal nampilkan masukkan nomor prodi atau program studi Anda gitu ya. Itu yang akan dieksekusi pertama kali, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, langkah selanjutnya itu kita tinggal masukkan not next int-nya. Kalau masih teman-teman masih ingat, itu selalu mungkin dimasukkan ketika kita pakai variabel yang memang tipe datanya itu int dan memakai scanner.
Makanya kita di sini kita jabarkan lagi si pilihan sama dengan kita jabarkan input dot next, ada next int. Nah ini next int, kemudian di sini kita tinggal pakai titik koma seperti ini. Nah artinya ini prosesnya ya, kita udah masuk mungkin ke bagian proses. Proses itu si pilihan ini nanti akan mendeteksi dari sisi variabel si input dot next int, teman-teman. Jadi di sini kita jabarkan untuk berkaitan dengan mungkin memasukkan nilai si pilihan itu ke dalam input ya, input yang ada di scanner. Nanti ketika si orangnya itu atau mungkin si usernya itu ketikin satu, nah dia eksekusi ininya nih, teman-teman. Oke, jadi dia eksekusi di bagian sini. Nah, kalau sudah, teman-teman, barulah kita masuk ke dalam proses untuk si sweet cache. Kalau kita udah jabarkan seperti ini. Jadi kalau Bapak coba kasih sedikit, mungkin ada gambaran sedikit ke teman-teman. Intinya kita pakai ini, ya int pilihan ini, untuk yang berkaitan dengan penjabaran variabel untuk si pilihan dengan tipe data integer. Kemudian, kalau ini kan memang udah ketentuannya ya, teman-teman. Kalau kita pakai scanner, itu selalu ketentuannya memang memakai sistem atau scanner input sama dengan new scanner kemudian system.in. Itu udah ketentuannya. Memang untuk pembuatan dari sisi variabel untuk si scanner itu tinggal teman-teman ubah aja di bagian input sini. Ini boleh dikasih nama bebas apa aja. Oke. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya itu system.out.print ini untuk pertama kali ketika dieksekusi sama si programnya. Jadi akan nampilin apa? Ya masukkan nomor prodi Anda gitu ya, program studi Anda. Kemudian baru di bagian sininya itu ketika si user itu nginputin misalnya 1, 2 atau 3, nah dia bakal mendeteksi di bagian sini nih, teman-teman. Oke, karena dia mendeteksi dari si pilihan ini supaya ada nilainya, dia ambil dari input ini. Nah, barulah kita masuk ke dalam sweet cache-nya. Nah, untuk penulisan sweet cache, teman-teman, tadi kan kita udah jabarin sedikit ya, tadi lihat mungkin di materinya. Jadi kita tuliskan sweet cache itu bentuknya gini. Jadi ada sweet kayak gini. Nah, di sininya teman-teman tinggal kasih untuk variabelnya, variabel yang akan dipanggil. Ya, variabel yang akan dipanggil berarti kita ketikkan yang pilihan tadi, karena kan udah diisikan oleh si scanner ya. Untuk si Pak, input Pak, tadi, mau nanya. ya itu kita pilih. Tadi kan programnya jalan sampai terakhir input titik next in, buka kurung tutup kurung sampai apa titik koma. Saya coba jalan, langsung ada nilai apa ya? Masukin nilai dulu. Dapatnya dari mana gitu ya? Grade A-nya, coba dilihat programnya dulu deh, Mas Rahmat. Coba dilihat programnya dulu. Apakah mungkin masih ada yang berkaitan dengan grade? Kayaknya kita belum menulis grade soalnya. Dia ngaruh sama program? Dalam satu Itu ngaruh satu file sih. Maksud. Oh, iya. Oke. Makasih. Coba dicek dulu, Mas Rahmat. Nanti coba dicek satu persatu. Apakah masih ada nyelip yang grade kemarin ya, jangan codingan yang kemarin? Ya, yang sekarang ada Pak, cuman beda file, cuman satu tempat penyimpanannya di satu folder. Oke. Nanti mungkin boleh bacanya. Ya. Boleh nanti coba dilihat ya nanti. Baik, Oke, Pak, kita lanjutin lagi ya. Nah, teman-teman, setelah kita udah jabarkan switch-nya ya, switch-nya itu bentuknya segini, switch-nya. Kemudian teman-teman tinggal isikan kondisinya. Kondisinya itu atau mungkin variabelnya yang mau dijalankan sama teman-teman itu di bagian mana. Ya berarti kita jabarkan di sini ya berkaitan dengan pilihan, gitu ya. Kita jabarkan di bagian sini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman, nah setelah switch-nya itu teman-teman sudah tampilkan gitu ya di bagian sini nih, switch cache-nya sudah ada gitu ya. Nah, teman-teman selanjutnya itu kita tinggal tuliskan cache-nya. Ya. Kalau cache-nya, teman-teman, di sini teman-teman tinggal jabarkan cache-nya. Cache 1 misalnya contoh kayak gini. Ya, cache 1 kemudian titik 2 seperti ini. Kemudian teman-teman dot kita pakai print ln ya,
di sini. Kemudian kalau sudah teman-teman seperti ini, teman-teman tinggal ketikkan mungkin berkaitan dengan prodinya. Prodi misalnya ekonomi manajemen. Contohnya seperti ini. Nah, ini kayaknya masih ada error sedikit ya, teman-teman. Coba nanti kita lihat lagi deh. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin dulu. Kemudian teman-teman kita kasih ada namanya break. Ya, kita kasih break di sini. Oke. Kemudian kalau sudah, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Ini kayaknya masih error di bagian, coba sebentar ya. Switch-nya coba kita ketikkan ulang. Nah, oke. Kayaknya S-nya nih, bermasalah di S-nya. Oke, kita ketikkan break. Ya, kemudian kalau udah diketikkan break sama teman-teman, selanjutnya itu kita tinggal ketikkan case selanjutnya. Oke, jadi struktur dari si case itu bentuknya seperti ini. Jadi untuk si switch-nya dulu dijabarkan sama teman-teman. Nah, kemudian tinggal kasih untuk variabelnya yang memang mau dieksekusi, yang mau kita uji, yang nanti mungkin akan berkaitan dengan yang akan diketikkan sama si user. Nanti itu yang akan dijalankan di sini. Makanya di sini kita kasih pilihan, ya, artinya kita ambil variabel pilihan dan dimasukkan ke dalam switch. Kemudian nanti akan dicek satu persatu lewat case-nya. Nah, selanjutnya yang kedua itu teman-teman tinggal, ya kalau malas ngetik ya, ini tinggal di copy aja teman-teman. Ini copy ke bawah, seperti ini. Ininya diubah jadi case 2. Nah, di sini teman-teman tinggal mengganti ya prodinya, prodi misalnya teknik sipil misalnya, contohnya. Oke. Kemudian ini teman-teman tinggal bentar ya. Oke. Ada sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi selanjutnya itu kita tinggal pakai case lagi, teman-teman. Jadi case lagi ini kita copy lagi, kita bikin sampai ke 4. Jadi prodi selanjutnya teman-teman tinggal tentukan sendiri. Misalnya, mau pakai prodi satu lagi itu teknik informatika. Misalnya contohnya kayak gini. Oke. Kemudian teman-teman tinggal copy lagi. Ini kalau malas nulis ya. Kalau malas nulis, kalau sama kayak gini, nggak apa-apa, di copy nggak apa-apa. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal ketikan lagi, misalnya case-nya case 4. Di sini tinggal kasih prodinya apa. Misalnya yang terakhir, misalnya ilmu komunikasi deh. Banyak kan. Prodi ilmu komunikasi. Contohnya kayak gini. Oke. Kemudian kan hanya sampai 4 ya, teman-teman yang kita buat ya. Jadi hanya sampai 4 aja. Tapi kasusnya itu kalau seandainya si usernya itu iseng, misalnya, bukan iseng sih, maksudnya dia ngetikin yang memang berbeda gitu, teman-teman. Jadi pilihannya cuma ada 4, tapi dia ketikin 5 gitu ya nanti, atau mungkin 6. Nah, itu kan jadinya nanti sistem ngebacanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau di switch case, ya itu ada namanya fungsinya tadi yang kita bahas, yaitu mengenai default. Nah, makanya defaultnya itu ditaruh di paling akhir, teman-teman. Biasanya kalau di if kan ada else gitu ya, paling akhirnya itu pasti else. Nah, ini kalau berkaitan dengan switch case, nah itu defaultnya itu ditaruh di paling akhir, teman-teman. Nah, makanya di sini dijabarkan. Kita pakai default, kayak gini. Oke, kemudian titik 2, kemudian baru dijabarkan system.out, ya, kita pakai print, ya, print ln. Nah ini. Kemudian teman-teman tinggal jabarkan apa keterangannya, teman-teman, yang mau dijabarkan. Misalnya, pilih
Ya, sorry. Misalnya pilih hanya ada misalnya nomor 1, 2, 3, 4. Misalnya contoh kayak gini. Pilih hanya ada nomor 1, 2, 3, 4. Jadi keterangannya nanti ketika si user itu ngeklik atau mungkin ngetik angka 5, nah maka akan nampil si defaultnya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita cek lagi tanda kurungnya, takutnya ada yang lebih atau mungkin ada yang kurang. Kalau udah mungkin nggak ada tanda error dan lain sebagainya di NetBeans-nya, teman-teman boleh langsung menjalankan. Coba running kan. Oke, kita tunggu. Nah, nanti kita coba tes kalau sudah dia tampil di output-nya. Pak, maaf Pak, kebawain dulu Pak. Ketinggalan Pak yang di bawah Pak. Oke. Oke Pak, makasih. Oke, nah kita coba ketikkan ya, ini kayaknya udah keluar teman-teman. Jadi masukkan nomor program studi Anda. Yang berarti kita ketikin misalnya contoh ya, Bapak coba tes mungkin 2 misalnya. Nah 2 itu prodi teknik sipil, nah itu berarti benar ya. Oke, kemudian kita coba jalankan lagi, kita runningkan lagi. Kita coba ketikin misalnya 4 misalnya. Nah prodi ilmu komunikasi, itu betul. Kita jalankan lagi, bisa kita ketikkan 1, ya prodi ekonomi manajemen, itu betul. Kita tes satu persatu, teman-teman. Kita ketikkan misalnya 3, prodi teknik informatika, itu betul. Nah, kalau kita kan ketikkan mungkin yang angka yang lain, teman-teman, karena kan ini pakai sweet cash ya, jadi yang diketikkan itu pasti berhubungan dengan angkanya ya, angka 1, 2, dan 3. Pokoknya kalau berhubungan dengan sweet cash itu pasti berhubungan dengan angka. Nah, teman-teman kalau kita ketikkan misalnya 6 contohnya. Nah, jadi bakal nampilin si default. Oke. Jadi bakal nampilin si default. Nah, kalau teman-teman lihat ini defaultnya tampil gitu ya. Karena ya memang nggak ada kasusnya itu yang cache-nya itu nggak ada yang cocok gitu ya. Kalau 6 itu nggak ada, cache 6 itu nggak ada. Atau mungkin angka 6 itu nggak ada, teman-teman. Jadi makanya ditampilkan si default-nya. Oke, default-nya yang ditampilkan. Nah, makanya di sini ditampilkan pilih hanya ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, jadi kalau di luar dari itu, dia bakal nampilin si default. Oke, kecuali kalau memang ada cache lagi. Cache lagi yang ke-5, ke-6, dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar nih, ya, teman-teman, dari sini kita bisa belajar. Jadi kalau untuk apa yang berkaitan dengan sweet cache, intinya teman-teman bisa meletakkan mungkin beberapa pilihan, ya nanti user bisa milih di sana. Cuma memang tergantung dari teman-teman mengasih ada beberapa macam pilihan di sana, kondisinya seperti apa, gitu ya. Nah itu bisa dilihat di sana. Oke. Nah kita coba lihat contoh kasus yang berikutnya ya. Ini apa Bapak coba stop share. Oke. Kita coba lihat lagi ke kasus yang contoh kasus yang berikutnya. Pak, mohon maaf Pak. Boleh. Tadi codingan yang tadi Pak bisa di copy paste di boleh. Soalnya saya nih running nggak jalan nih, masih ada kurangnya kayaknya. Oh, masih ada ininya ya, errornya ya. Iya Pak. Biasanya ada yang meeting. Nah, boleh. Boleh di-share ke atas apa? Atau enggak di codingannya di copy paste di grup juga nggak apa-apa Pak, di grup biar yang lain boleh, juga bisa. boleh. Nanti di kopasnya ya. Nanti boleh di kopas, kita kopas semuanya gitu. Nanti boleh diubah deh. Bentar ya. Nanti ditaruh di Tele aja Pak. ya di tele aja. Bentar ya. Nanti teman-teman boleh apa namanya
nanti ganti-ganti aja, nanti disesuaikan sama codingan teman-teman nanti untuk pembuatannya. Oke, sebentar. Stop share dulu. Oke, sambil nanti kita kopas apa namanya, kita pasangkan di grup, kita lanjutin lagi ya, takutnya nggak keburu nih teman-teman. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk yang selanjutnya teman-teman di contoh kedua, ya contoh pertama kan kita udah selesaikan. Contoh kedua itu ya hampir sama teman-teman, contoh dengan mungkin program yang pertama ini. Di sini kita coba tambahkan ada pilihan menunya. Jadi kalau tadi itu kan tinggal masukkan gitu ya, masukkan apa namanya angkanya itu berapa, angka program studinya itu berapa. Tapi kalau kita lihat kalau di program itu kan pasti harus ada menunya. Artinya ya menu pilihannya apa gitu ya. Kita kan nggak tahu sebagai user ya. Artinya kita nggak tahu sebagai user itu pilihan programnya atau mungkin menunya itu apa aja gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi kita coba tampilkan di yang kedua ini, kita kembangin lagi dari program yang pertama, kita kembangkan lagi dengan mungkin menambahkan sedikit ada pilihan menunya, teman-teman. Jadi nanti ketika ditampilkan, runningkan, otomatis menu-menu tadi ya yang ada 4 tadi itu muncul ya. Kemudian dari situ teman-teman tinggal di bagian paling bawahnya nanti keluar mungkin masukkan misalnya nomor prodi Anda, mungkin masukkan pilihan Anda misalnya. Nah, itu teman-teman tinggal ketikin misalnya 1 nanti nampilnya apa, 2 nampilnya apa, 3 nampilnya apa, dan seterusnya teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman buat juga atau mungkin bisa dikembangkan juga dari contoh program yang pertama. Nah, ini kita cobain bareng-bareng deh. Tapi codingannya hampir sama juga teman-teman dengan yang apa namanya yang kita buat ya, yang kita buat. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya harus scan sebentar ya, harus scan tele nih, sebentar ya. Untuk nge-share-nya harus scan tele. Sebentar ya. Scan. Sebentar. Oke, ini udah tampil. Ya, sebentar ya. Nggak tahu ya kalau di Kompas langsung apakah itu ya, kayaknya sih enggak sih ya. Coba terus Kompas langsung. Nah, oke deh. Kita lanjutin lagi ya. Kompas. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi. Kita coba buat mungkin untuk dikembangkan lagi. Di sini kita stop share lagi. Oke. Kemudian kita coba share lagi untuk si Java-nya, mungkin NetBeans-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita coba buat modifikasi sedikit ya, teman-teman berkaitan dengan apa namanya programnya yang kita akan buat. Jadi di sini kita coba ubah sedikit. Tetap kita pakai import java.anti.scanner di bagian void main-nya yang kita akan ubah, teman-teman. Jadi di sini inputnya ini nanti kita nggak pakai di bagian atas. Jadi yang kita pakai di bagian atas itu yang berkaitan dengan sistem input ya, sama dengan new scanner mungkin buka kurung system.in. Ini yang kita pakai dulu. Dan kemudian si input pilihannya ini nanti kita langsung baca aja. Artinya kita langsung panggil dia langsung ke dalam int next input.nextInt buka kurung tutup kurung titik koma. Jadi nanti kita langsung panggil aja di bagian sini. Jadi int sama dengan input.nextInt buka kurung tutup kurung titik koma. Jadi kita nggak ada mungkin yang berkaitan dengan penjabaran untuk ini ya. Jadi kita langsung panggil aja. Nah, contohnya itu di sini kita tinggal
cut aja, teman-teman. Ini kita atur lagi posisinya supaya lebih rapi. Kemudian di bagian sini, teman-teman, kita tinggal hapuskan aja di bagian pilihannya. Ini kita pastikan untuk si INT-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita modifikasi sedikit ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita udah masukkan di bagian INT pilihan sama dengan input.exe. Ini maksudnya itu dipanggil langsung, teman-teman. Jadi nggak usah ada penjabaran tadi yang berkaitan dengan pilihan sama dengan input.nextInt buka kurung tutup kurung kemudian titik koma. Jadi kita langsung panggil aja langsung, kita langsung isikan maksudnya untuk variabel pilihan dengan input.nextInt. Kemudian teman-teman di bagian sini ya, di bagian system.out.print-nya ini nanti yang akan mungkin kita kita isikan gitu, teman-teman berkaitan dengan hal itu. Nah, makanya mungkin ini kita ke bawahin aja, dan di sininya kita baru tampilkan menunya, teman-teman. Jadi menunya itu yang kita mau tampilkan apa aja. Misalnya contoh system.out, jadi kita tampilkan lewat pakai system.out ya. System.out, terus kemudian kita ketikkan print. Print itu pakai yang ln, teman-teman. Kemudian di sini kita coba tambahkan misalnya menu utama program studi misalnya gini. Oke. Nah, kemudian di bagian yang kedua ini kita kopas saja, teman-teman. Biar lebih cepat. Kita kopas mungkin beberapa bagian. Di program keduanya di sini kita kasih hiasan sedikit, teman-teman, mungkin kayak karena ini kan bentuknya itu nggak kayak ini ya, Java itu bentuknya itu kalau di program yang kita coba buat ini masih bentuknya CLI. Kalau udah GUI, teman-teman mungkin lebih bagus lagi ya, karena kita bisa klik-klik gitu ya kalau udah GUI. Kalau ini masih CLI, jadi kayak mungkin kayak aplikasi desktop ya, teman-teman, karena bentuknya seperti ini. Nah, ini kita kasih bentuknya itu ada kayak giniannya. Ini buat hiasan aja sih sebenarnya. Nah, ini kemudian yang kedua itu kita tampilkan untuk prodinya. Misalnya satu itu tadi ada prodi apa ya? Kita lihat prodi ekonomi manajemen tadi. Prodi ekonomi manajemen misalnya gini. Kemudian yang kedua kita tampilkan lagi. Yang kedua itu tadi ada prodi teknik sipil ya. Jadi ada prodi teknik sipil ya. Begini. Oke, kemudian titik koma, kemudian kita kopas lagi aja, teman-teman. Kita kopas lagi, kita ke bawahin lagi. Jadi ada 4 tadi ya. Kita kopas lagi, kita kopas lagi. Jadi ada yang ketiga itu tadi berkaitan dengan ini kita kelebihan satu ya. 3 itu tadi prodi teknik informatika. Teknik informatika. Kemudian yang keempat tadi ilmu komunikasi. Kayaknya kita ada kelebihan sedikit. Ilmu komunikasi. Oke, kita hapus aja kelebihan. Oke, nah kalau sudah teman-teman, misalnya ini udah nih, ya kita kasih sedikit ada hiasan lagi deh, bagian bawahnya nih, kita kasih ada sedikit hiasan juga, mungkin hampir sama juga kayak di atas, kita kasih begini tuh, biar lebih bagus. Nah, kemudian di sininya itu nanti buat di inputnya, ya, yang nanti kita akan input, teman-teman. Kita coba kita ubah aja, misalnya mau pilihan prodi nomor berapa, gitu ya. Atau ya teman-teman bebas sih mau kata-katanya apa. Tapi nanti yang akan dieksekusi itu yang di bagian sini. Ya. Nanti karena dia akan nampilin si INT pilihan sama dengan input.nextInt gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian sheet case-nya ini udah nggak usah diapa-apain sih. Ini karena udah betul ya, teman-teman. Jadi udah betul apa namanya bentuknya gitu ya.
lebih rapi, dirapikan lagi, udah betul bentuknya. Ya untuk sheet testnya karena ada 4 pilihan saja, gitu ya. Dan kemudian teman-teman tinggal merunningkan saja sih, menjalankan saja. Selebihnya kayaknya sudah betul semua, artinya sudah sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal jalankan. Nah, ini kita coba jalankan. Misalnya kalau di sini ya ini kita kasih keterangan pilihan hanya nomor 1, 2, 3, dan 4. Nggak apa-apa, kita udah nggak usah ubah. Kemudian kita coba jalankan. Oke, nah nanti bentuknya itu seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan mungkin lebih bagus ya dibandingkan yang yang tadi. Kalau tadi itu kan kelihatan banget ya bentuknya ya bukan kayak semacam ya udah masuk ke program, cuma memang tidak ada keterangan untuk pilihannya gitu ya. Jadi kayak mungkin hanya langsung klik ketik aja berapa gitu ya. Tapi kita nggak tahu pilihannya berapa. Tapi kalau ini kita tahu teman-teman. Oh kalau kita ketikin 1 itu program ekonomi manajemen ya, ini prodi ekonomi manajemen yang akan tampil. Kalau kita ketikin 2, apa yang tampil? Nah, contohnya itu kalau kita ketikin 3 misalnya. Nah, nanti prodi teknik informatika yang tampil. Kalau kita jalankan lagi, kita ketikkan 4, nanti prodi ilmu komunikasi yang akan dijalankan. Kita ketikkan 1, nah prodi ekonomi manajemen, kita ketikkan yang terakhir 2, ya prodi teknik sipil. Dan kalau kita uji yang terakhir, misalnya kita ketikkan 8, nah pilihan itu ada hanya nomor 1, 2, 3, dan 4, teman-teman. Nah itu boleh diubah-ubah sih. Nanti pesannya apa yang akan muncul gitu. Ini boleh diubah. Nah dari sini teman-teman, sebenarnya program yang teman-teman buat itu bisa dikembangkan lagi supaya si usernya itu, kalau yang Bapak coba jabarkan di sini, si usernya itu nggak bingung teman-teman. Artinya nggak bingung itu artinya ketika dia memakai program teman-teman, ya dia itu nggak bingung, oh kita harus mungkin ketikin apa gitu ya. Kalau di program kan biasanya udah nampilkan pilihan-pilihannya gitu ya. Nah kalau di Suitcase kan berkaitan dengan pilihan. Makanya ya memang kita harus bikin programnya itu ya sebisa mungkin ya se-user friendly mungkin gitu ya. Artinya segampang mungkin atau seenak mungkin ketika si pengguna itu memakai program kalian. Seperti ini contohnya. Jadi kita tampilkan menu-menunya gitu ya. Baru nanti si user bisa input dia pilih menu yang mana. Nanti akan tampil pilihan prodinya sesuai dengan yang mereka pilih. Tapi intinya kalau basisnya untuk Suitcase ya teman-teman memang berkaitan dengan ya tadi ada angka 1, 2, 3 atau kita bisa juga ubah teman-teman di dalam sini bukan hanya angka 1, 2, 3 aja gitu ya. Tapi kita bisa ubah mungkin dengan ya bisa huruf gitu teman-teman. Itu juga bisa dilakukan kok gitu ya. Jadi disesuaikan aja sih teman-teman. Oke, nah ini untuk contoh yang kedua sih teman-teman. Ini Mister coba copy lagi, Mister coba sebarkan di grup ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kita coba lihat lagi ya teman-teman. Kita stop share lagi. Kita coba selesaikan lagi ke studi kasus yang berikutnya. Kita coba lihat. Nah, kalau yang ketiga ini, teman-teman, mungkin teman-teman boleh cobain nih. Bentar ya. Oke. Nah, yang ketiga ini sih jangan yang ketiga deh ya. Ini karena ini pakai break teman-teman. Jadi kasusnya kalau kita nggak pakai break, nah itu kasusnya itu kalau case-nya itu seperti apa ya? Kalau kita mungkin nggak pakai break. Tapi ini kita skip dulu aja deh. Karena kalau nggak pakai break itu kayaknya tinggal dihilangkan aja break. Nanti kita cobain bareng-bareng deh. Tapi kita masuk ke yang keempat nih, teman-teman boleh cobain deh. Kalau yang keempat ini teman-teman kasusnya itu berkaitan dengan grade. Oke. Berkaitan dengan grade. Jadi kalau di grade, teman-teman, kalau grade itu kan pasti ada kayak semacam grade A, grade B, grade C dan lain sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman coba tampilkan di
ke Telegram malah jadi di pembuatan program teman-teman, jadi untuk menentukan dari sisi nilainya. Nah, cuman di sini itu teman-teman boleh mungkin ngikutin dari contoh yang ada di atas itu kalau memakai fungsi apa namanya pakai scanner maksudnya. Kalau nggak pakai scanner juga boleh teman-teman. Jadi untuk yang program yang contoh yang keempat ini, teman-teman coba buat dulu deh. Jadi di sini contohnya itu kita mau buat program untuk menentukan nilai. Jadi kalau jika kita input A, maka nilainya itu terbaik. Jika B, nilainya bagus. Jika C, nilainya cukup. Jika D, maka tidak cukup. Atau jika selain itu, maka tidak dapat diterima. Jadi ini default-nya nih. Ya, ini default-nya. Nah, teman-teman diminta untuk membuat suatu program untuk menentukan nilai. Nah, itu boleh pakai scanner, nggak pakai scanner juga nggak apa-apa, teman-teman. Langsung tembak langsung maksudnya. Kayak kemarin yang apa namanya Bapak coba contohkan di if, itu kan bisa ditembak langsung juga ya. Di Seedcast juga, itu bisa juga ditembak langsung lewat pendeskripsian atau mungkin penjabaran dari si variabelnya dan juga tipe datanya. Itu tinggal langsung dikasih datanya aja teman-teman. Kalau memang mau langsung ditembak langsung, ya. Nah, ada yang bisa buat. Kalau ada yang bisa, boleh ditunjukkan. Ini kita cobain bareng-bareng ya. Ini bisa Bapak oper ibaratnya kasih satu studi kasus ke kalian yang contoh keempat ini supaya mungkin dicoba dulu sama kalian. Kalau tadi kan udah dijabarin nih contoh pertama, contoh kedua itu udah ada gambaran sedikit lah sama teman-teman. Nah, contoh yang keempat ini coba teman-teman buat dulu nanti di codingannya di NetBeans-nya dan coba buat untuk program untuk menentukan nilai. Nah, sesuai dengan instruksi yang ada di sini, teman-teman. Kalau A nilainya itu nilai terbaik, B itu nilainya bagus, C nilainya cukup, D itu nilainya itu tidak cukup, atau ya mungkin nggak bisa diterima sama sekali, teman-teman. Oke, nah ini dicobain dulu. Mungkin kita kasih apa namanya nanti batas waktu aja ya supaya teman-teman nggak sampai di jam apa namanya 9 tapi belum selesai juga gitu kan. Nah, kita kasih waktu mungkin 10 menit aja ya, teman-teman. Coba dibuat 10 menit, jadi jam 20.25 yang bisa nyoba atau mungkin yang bisa tunjukkan boleh ditunjukkan. Kita sama-sama belajar kok. Ini nggak apa namanya nggak siapa yang mungkin lebih pintar dan siapa yang lebih apa namanya duluan dan lain sebagainya, enggak. Ini kita sama-sama belajar. Intinya siapa yang cepat dulu aja, maksudnya siapa yang mungkin boleh tunjukkan ke teman-teman. Sama-sama kita mungkin saling belajar gitu. Oke, jam 20.25 kita coba bahas yang keempat ya. Dicobain dulu. Kalau yang belum ada aplikasinya, ya memang Bapak mungkin merekomendasi memang harus ada. Karena supaya bisa dicoba sih teman-teman. Seperti itu. Oke, coba diselesaikan dulu ya. Pokoknya contoh yang keempat ya. Jangan contoh yang lain dulu, contoh yang keempat dulu. Ini kayaknya hampir sama dengan contoh yang pertama. Cuma memang ini kasusnya itu berbeda nih. Hanya menentukan nilai gitu. Nah, cuma di sini kayaknya kalau teman-teman lihat tipe datanya apa gitu ya. Apakah tetap pakai INT atau mungkin pakai string atau pakai apa gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan inputnya itu A, B, C gitu ya. Teman-teman bisa perkirakan deh. Atau tetap pakai INT, nah, bisa nggak ya pakai INT gitu. Atau pakai string, atau gimana nih teman-teman. Tinggal tentukan ya. Udah dikasih clue tuh dikit.
Oke, tadi ada apa, Mas Mas Azam, Mas Azam itu kayaknya sudah betul deh Mas. Coba kalau di boleh share screen nggak Mas? Bisa Oke, share screen nggak? Bapak ya. Apa namanya, saya stop share ya Mas. Di share screen boleh nggak? Teman-teman nanti biar apa ditunjukkan aja. Di runningin programnya sama Mas Azam, nanti kita coba lihat program Mas Azam sudah apa namanya betul atau belum. Tapi kalau dilihat sih sudah betul ya. Coba dilihat dulu. Oke, sebentar. Nah, oke, kita lihat bareng-bareng. Oh ya, pakai Notepad plus ya. Iya, Pak. Bingan, Pak. Coba di runningkan. Running pakai ini, Pak. Sebentar. Yang nggak ada compile-nya. Yang kedua, Pak. Oke. 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 Oh ya, betul. Oke. Nah ini yang dicontohkan sama Mas Azam itu sudah betul banget. Coba lihat di codingannya Mas. Oke, sebentar. Coba kita lihat bareng-bareng di codingannya. Ini, Pak. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Oke. Ini udah betul kok Mas. Ada string nilai. Jadi apa namanya Mas Azam pakai tipe data itu string. Kemudian dijabarkan variabel itu nilai, kemudian scanner input yang dengan new scanner itu seperti biasa. Kemudian sistem out print itu masukkan nilai Anda, ini yang ditampilkan pertama kali. Baru dibaca si nilai sama dengan input. Ini ngebaca dari sisi si nilainya. Nilai itu supaya ada apa namanya isinya. Isinya itu mengenai si scanner. Jadi dijabarkan di sini. Itu betul. Terus baru dijabarkan si switch case-nya. Nah, ini switch case-nya itu udah betul sekali. Ini udah bagus banget. Jadi switch case itu udah dijabarkan satu persatu. Jadi case-nya itu teman-teman sebenarnya boleh diisikan sama teman-teman dengan selain apa ya namanya ini, selain angka. Jadi boleh huruf itu juga boleh sebenarnya teman-teman. Tapi tergantung dari kasusnya ya. Ini kan kasusnya A, B, C gitu ya. Jadi makanya sama Mas Azam dijabarkan A, B, C, dan D, dan seterusnya gitu ya. Dan defaultnya juga dikasih sama Mas Azam. Ini udah betul data Anda salah. Misalnya kalau selain diinputkan tadi A, B, C, D, misalnya ada yang inputin Z gitu ya, atau mungkin asal-asalan tadi misalnya contohnya, nah itu bakal nampilin si defaultnya. Ini udah bagus banget Mas Azam. Keren bagus. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Thank you. Sama ini mungkin kan dia kalau input string itu dia komennya di sini beda ya, Pak ya? Ini. Oh oh ya. Oke, next line ya dia pakainya ya. Iya, Pak. Oke. Di Google gitu. Nggak apa-apa. Ya. Nah, memang ada fungsi-fungsi yang memang sedikit berbeda sih kalau Java di Notepad ada juga di NetBeans gitu ya. Iya. Ada fungsi yang memang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Oke, siap. Thank you Mas Agus. Ya, Pak. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau tunjukkan kalau untuk kasus yang keempat tadi yang kita bahas tadi Mas Azam sudah bagus banget. Ada lagi nggak yang bisa? Boleh share screen kalau yang udah bisa. Di tele ada lagi yang bisa. Ada lagi? Atau masih ada yang mau ditunjukkan? Sebelum kita lanjut lagi, teman-teman. Mas Rahman, bisa Mas Rahman? Sudah jalan, Mas? Kita belum dicoba. Yang lain boleh dicoba juga ya? Masih error Pak, sebentar. Oke, nggak apa-apa, Mas. Dicoba terus. Kira-kira mungkin di bagian mana yang masih error kalau untuk program. Yang lain gimana?
apa namanya udah dicoba, ada yang bisa selain Mas Azam tadi sudah bagus banget. Yang lain ada yang bisa juga tunjukkan hasilnya. Nanti boleh deh Bapak kasih poin deh untuk tadi ada Mas Azam, mungkin nanti dapat poin tambahan karena sudah berhasil untuk nunjukin. Nanti teman-teman yang lain kalau berhasil nunjukin boleh nanti dapat poin di tiap pertemuannya ya, supaya lebih semangat belajarnya. Saya baru install software-nya, Pak. Tapi kok nggak bisa bikin Apa tuh, project Mas? ya, Pak? Nggak bisa bikin project. Pakai NetBeans 12 sih soalnya. Masih kesulitan ini. Oke. Soalnya di NetBeans 12 tadi kok nggak bisa bikin, apa namanya, new project ya. Ini baru download sama install ulang dulu. Karena ada kesalahan Coba installnya. apa namanya? Bisa share screen nggak, Mas Aprilian ya? Mas Aprilian bisa share screen. Sebentar ya, Pak ya. Nanti kita biar kita lihat dulu. Oh, baru ini Pak, baru download Pak. Tadi kan udah baru. saya uninstall ya. Tadi kan saya udah uninstall ya. Barusan ini uninstall. Terus ini baru download Pak. Maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Coba nanti diselesaikan dulu mungkin downloadnya deh. Nanti baru coba kalau udah bisa tampil baru kita coba lihat kalau memang ada kendala misalnya. Oh, baik Pak. Soalnya tadi sih kemarin sih udah bisa install tapi kok tadi nggak bisa bikin new project gitu. Jadi makanya saya cara simpelnya install aja. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi kali ya teman-teman ya. Kita ke materi berikutnya. Sebentar. Materinya. Oke. Kita lanjutin lagi materinya. Jadi yang mungkin ini apa namanya yang kelima ini, belum bisa screen ya. Sebentar. Yang kelima ini mungkin apa namanya Bapak coba share lagi ke kalian. Apakah mungkin ada yang bisa apa enggak? Ini juga apa namanya yang kelima ini juga cukup gampang sih teman-teman. Jadi yang kelima ini kita mau buat suatu program untuk menentukan nomor absen. Jadi jika nomor absen itu kita input 1, ya maka akan tampil misalnya outputnya itu Anto misalnya kata-katanya, atau mungkin apa namanya hurufnya itu mungkin hurufnya itu kalimat itu adalah Anto misalnya dan seterusnya. Nah jadi teman-teman ya membuat suatu program ya untuk menentukan nomor absen saja. Jadi kalau dia ketikin 1 yang nampil absennya itu siapa? Misalnya yang nampil itu Mark Zuckerberg gitu ya. Atau mungkin yang tampil itu yang kedua itu ada misalnya Thomas Alva Edison misalnya. Itu penemu-penemu semua misalnya contohnya. Nah itu teman-teman boleh atur sendiri, bebas. Tapi kalau untuk yang kelima ini yang teman-teman nanti cobain ya Bapak oper lagi ke kalian ada yang bisa apa enggak untuk mungkin menentukan nomor absen. Jadi kalau diinputin misalnya angkanya 1 ya tampilnya apa. Itu dibebasin aja kata-katanya sama teman-teman, tinggal dijabarkan sesuai dengan teman-teman aja. 2 apa, 3 apa, bikin aja misalnya 4 deh, nggak apa-apa. Untuk sheet case-nya bikin 4. Nah, dicobain dulu. Yang bisa share screen lagi ke Bapak. Nanti dapat poin plus lagi. Untuk di mata pelajaran, sebentar ada motor soalnya. Untuk di apa namanya di pertemuan kali ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya pasti nanti ada poin lagi yang dikasih sama Bapak untuk kalian. Kalau yang bisa menyelesaikan kasus. Ini yang kelima. Ini juga cukup gampang kok teman-teman. Nggak terlalu sulit kalau yang kelima ini. Dicobain dulu ya. Kita apa namanya Bapak kasih waktu mungkin sampai di jam 20 yang 45 ya 24.5 nih. Dicobain.
Oke, tadi ada Mbak Wulan. Mbak Wulan sudah share juga. Oke, kalau itu apa sudah bisa running, itu juga boleh ditunjukkan. Apa namanya Mbak Wulan? Kalau mau ditunjukkan boleh. Di share screen aja nanti apa namanya Bapak stop share. Kalau bisa ditunjukkan boleh ditunjukkan. Dari codingannya sih seharusnya sudah betul ya. Ya di share screen aja. Boleh. Nanti apa Bapak stop share. Boleh di share screen. Nanti dijalanin program. Oke. Ini ya. Nah, coba dijalankan. Jadi kita coba cek apakah sudah betul atau belum. Oke, kemudian coba ketikin tuh baulan paling bawah. Coba dilihat. Kalau ini kayaknya ada pilihannya ya. Pakai mungkin codingan yang kedua ya kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, coba diketikin apa diketik aja apa ya. Dipilih aja mungkin A atau B atau C tergantung. Kalau di sini kasusnya kayaknya case-nya ya, pakai case 1, 2, 3. Berarti coba aja mungkin ketikin 1 atau 2 atau 3. Tergantung dari apa namanya Mbak Wulan. Mungkin mau ketikin angka berapa. Kita tes dulu aja programnya. Kalau ternyata masih error, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok di sini. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih... Bisa? Jadi di enter aja, diketikin 1 misalnya atau 2, kemudian enter. Tapi di outputnya ya di paling bawah. Ya di paling bawah itu dapat nilai berapa gitu kan? Nanti ketikin mungkin angkanya 1 atau berapa. Tergantung dari Mbak Ulan. Nanti di enter habis itu. Kalau buat ngetesnya kayak gitu. Coba Mbak Ulan bisa diketikin, kemudian di enter. Berapa aja sih? Oke, 1 A, berarti nilai terbaik. Oke, kemudian tes lagi, dijalanin lagi coba. Di run lagi paling atas tuh ada tombol kayak play yang tadi Mbak Ulan pakai. Nah itu. Kemudian diketikin lagi angka berapa bebas. Oke, 2 berarti nilainya B gitu ya. Oke. Tes lagi angkanya berapa lagi. 3 misalnya nilainya cukup. Oke. Ini sih logikanya udah masuk sih. Apa namanya? Programnya juga udah jalan, Mbak Ulan. Udah bagus. Kemudian cek mungkin kalau angkanya selain 4 atau 5 ya, tadi 5 ya. Sampai 5 guysnya ya. Oh, sampai 5. Oke. Coba kalau diketikin 5 atau 6, bebas. Oke, 6 berarti pilihan hanya nilai A, B, C, D. Oke. Ini udah betul kok. Tapi memang ada revisi sedikit sih dari apa namanya, Bapak. Paling ya itu sih penggunaan dari si cache-nya. Cache-nya itu sebenarnya sih boleh diubah sih, apa namanya, Mbak Ulan, mungkin diubah jangan pakai angka ya, pakai angka tapi boleh pakai huruf. Misalkan dia kan bentuknya kayak Mas Azam tadi ada A, B, C gitu ya. Nah, Mbak Ulan mungkin boleh ganti apa namanya case-nya itu jangan pakai 1, 2, 3 gitu ya,
pakai aja A, B, C itu boleh. Tapi perhatiin lagi yang di atasnya, di bagian apa tuh namanya, INT pilih INT-nya ya. Nah INT-nya itu boleh diganti jadi string nanti. Itu boleh kayak gitu nggak apa-apa. Tapi ini udah betul kok logikanya. Oke, sip. Udah bagus banget. Oke. Nanti Bapak kasih poin plus. Oke, ini ada yang bisa nggak? Oh, tadi ada yang chat sebentar ya. Oh, Mas Azam sudah ya. Oke, Mas Azam boleh di share screen, Mas Azam. Kita biar sama-sama lihat nih. Kira Mas Azam bisa selesaikan lagi kan yang satu lagi. Oke. Hotspotnya. Oke, coba kita running. Oke, tadi juga. Oke. Oke. Oke, ada 4 set case-nya. Oke, 5 berarti udah nggak ada ya. Defaultnya berarti sampai ke 5 ya. Oke, sip, Mas Azam. Ini udah bagus banget, Mas Azam. Berarti udah paham untuk penggunaannya dan logikanya sudah masuk juga. Itu udah bagus kok. Sip, Mas Azam. Thank you banget udah di-share ke teman-teman. Nah, boleh tunjukin codingannya biar teman-teman lihat, Mas Azam. Oke, teman-teman. Sama-sama kita lihat ini codingannya. Nah, teman-teman boleh lihat ini di codingannya Mas Azam itu sudah betul di sini. Ya memang kalau untuk tipe data ya teman-teman, ini memang pasti ada pertanyaan deh. Oh INT gitu ya, INT absen. Nah memang karena kan di sini kan bentuknya itu yang dipakai sama Mas Azam itu bentuknya itu case-nya itu 1, 2, 3 gitu ya. Nanti yang diketikkan sama si usernya ya si penggunanya itu jadi hanya 1, 2, 3 kecuali memang kita ganti jadi huruf gitu ya teman-teman. Jadi boleh diganti jadi tipe datanya itu apa. Jadi menyesuaikan aja sih tipe data sebenarnya. Kalau yang lainnya ini hampir sama juga sih teman-teman codingannya yang dibuat untuk yang kasus nomor 5 ini. Jadi bentuknya sih sama, bentuknya seperti ini codingan. Cuman yang membedakan ya paling di switch case-nya aja sih yang diubah gitu ya. Nah, untuk tipe data menyesuaikan gitu. Nah, ini dia Mas Azam juga pakai absen sama dengan input .next int. Nah, dia pakai int, jadi pakainya next int. Kalau tadi itu pakai next line ya. Next line ya, Pak Mas. Iya, betul, Pak. Next line. Next line. Kalau basisnya itu pakai string ya, teman-teman. Iya. Itu pakai next line. Betul banget, Mas Azam. Thank you udah di share untuk jawabannya. Ya, Pak. Sudah bagus. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oke, jadi tadi yang sudah di-share sama Mas Azam ya sudah diselesaikan 2 kasus dan tadi ada Mbak Ulan juga sudah bagus juga dan teman-teman yang lain mungkin nanti next pertemuan ya itu bisa dicobain juga kita bareng-bareng nyobain untuk kasus-kasus yang memang ada nanti pastinya di tiap pertemuan pasti ada kasusnya dan nanti kita cobain bareng-bareng untuk menyelesaikannya kira-kira seperti apa. Nah, tadi ada sedikit yang terlewat teman-teman. Oke, kita balik lagi ke materi kita ya. Karena ini masih ada waktu, mungkin bisa kita jelaskan. Nah, jadi teman-teman kita lihat mungkin ke contoh yang ketiga ya, karena di sini kita sampai ke contoh ke-5 saja deh, hanya materinya nggak sampai banyak, kita sampai ke contoh ke-5 saja, dan teman-teman mungkin coba lihat di contoh ketiga ya, di sini. Contoh ketiga itu teman-teman, kasusnya itu break-nya itu kita hapus, artinya kita nggak pakai break, oke? Jadi kita nggak pakai break untuk ya tergantung, misalnya
kasusnya itu case 1 dan case 2 itu kita nggak berikan break. Artinya kalau nggak diberikan break berarti kondisinya kalau memang dia itu betul-betul case 1 gitu ya, maka ya dia nggak bakal berhenti di case 1 karena nggak ada break-nya gitu ya. Dan di sini kasusnya itu, dan kemudian case 3 kita berikan break. Jadi case 1, dia itu ada 3 case. Case 1, case 2 itu nggak diberikan break. Case ketiga dia berikan break. Nah, maka ketika kita mungkin menginputkan angka 1 gitu ya di case-nya, ini kasusnya itu case-nya itu 1, 2, 3. Ketika dia inputkan angka 1, maka hasil output-nya itu adalah case 3. Nah, kenapa gitu ya? Kita ada pertanyaan kan bentuknya seperti itu. Kenapa? Karena ya fungsi dari si break itu ya udah mencari datanya di case 1 dan case 2, ternyata datanya itu memang ada di case 1 seharusnya, tapi nggak ada fungsi pemberhentinya gitu ya, break-nya, maka dia lanjut lagi ke case 2. Case 2 ternyata salah gitu ya, karena memang datanya itu di case 2. Maka dia lanjut lagi ke case 3. Nah, di case 3 ini ada break-nya, padahal kondisinya itu nggak apa ya, nggak kondisinya bukan case di case 3 gitu ya, adanya di case 1. Maka ya di case 3 lah yang akan dihasilkan output-nya. Jadi ya memang riskan juga sih teman-teman kalau nggak pakai break, ya dia bakalan nampilin program itu yang salah gitu ya. Jadi contoh itu ada 3 case, di mana 2 case itu nggak ada break-nya, dan di case ketiga itu baru ada break-nya. Jadi ketika user yang inputin angka 1 gitu ya, padahal itu seharusnya nampilnya case 1, tapi karena nggak ada break-nya, dia bakalan lanjut lagi ke case 2, dan case 2 ternyata nggak ada break-nya juga gitu ya, dan lanjut lagi ke case 3. Dan case 3 ternyata ada break-nya, dan itu yang akan ditampilkan atau mungkin yang akan dieksekusi sama si switch case. Nah, kasusnya seperti itu. Dan teman-teman boleh dicobain deh. Cobain ke codingan teman-teman. Coba deh. Yang udah buat programnya, cobain break-nya coba dihapus deh sama teman-teman. Terus kemudian kasih cuma 1 break aja. Cobain. Kita cobain bareng-bareng. Kasusnya itu pokoknya break-nya dihapus di tiap case. Oke, bisa juga coba sambil mungkin coba dihapus juga deh. Teman-teman lain juga boleh ikutin juga sambil dihapus. Kemudian di run lagi. Coba bisa coba tes dulu. Oke, kemudian kita ketikin misalnya angkanya itu 1. Nah, oke, jadi tampilnya itu ada prodi. Oke, kalau bentuknya kayak gini, kayaknya yang nampil itu bakalan semuanya nih, teman-teman. Kalau yang bentuknya itu kayak gini ya. Tapi kalau kasusnya itu, kalau bentuknya kayak gini, bakal nampilin semua prodinya. Nih, saya coba share screen ke kalian. Sebentar ya. Kalau kita ketikin angka 1, dia bakal nampilin itu semua prodinya bahkan. Karena di sini yang kita break itu cuma di... Nah, jadi apa namanya kasusnya itu ini kita tetap pakai default teman-teman. Cuma ketika dijalankan ini breaknya kita hapus semua nih. Ini kita ketikkan misalnya contoh ya, kita yang benar dulu deh 4. Nah 4 kan pasti ilmu komunikasi ya. Tapi kalau kita mungkin ketikkan misalnya 2 itu udah nggak ada breaknya gitu ya. Nah nanti yang akan tampil itu ada teknik sipil ya. Ini kayaknya ngacak deh, teknik sipil, informatika, dan juga komunikasi. Nah, yang ditampilkan itu dia jadinya, kalau bentuknya kasusnya, case-nya itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, yang ditampilkan itu ya dia hanya menampilkan di bagian yang ketiga, ya, kedua, ketiga, ya, kemudian keempat. Ya, di sini dia tampilkan yang kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Nah, mungkin kalau contoh yang kasus tadi, mungkin kalau kita coba hilangkan mungkin yang berkaitan dengan break yang keempat deh. Coba kita tes bareng-bareng aja kalau memang nggak pakai break gitu ya. Di dalam case-nya itu seperti apa. Misalnya contoh 4. Nah, mungkin dia akan eksekusi ya tetap mungkin 4 ini, tapi dia nggak ada pemberhentinya teman-teman. Kalau dilihat lagi ya. Dia tetap jalanin, oh prodinya ini betul gitu ya. Kemudian tapi dia lanjut lagi ke default yang ada di sini. Nah, kasusnya itu bentuknya kayak gini. Jadi yang ditampilkan 2 output gitu ya. Ada prodi ilmu komunikasi, ada juga
Dan hanya ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau nggak pakai cache, break maksudnya. Nggak pakai break di bagian tiap cache-nya. Ya. Nah, kalau misalnya kita hapus deh defaultnya, kita coba tes satu persatu ya teman-teman, biar tahu mungkin hasilnya itu gimana. Kalau kita uji 1, nah dia bakal nampilin semuanya bahkan teman-teman. Kalau bentuknya itu kayak gini, dia nampilin semuanya. Jadi dari setiap case-nya itu ditampilin semua. Jadi mulai dari case 1, case 2, case 3, dan case 4. Nah, kalau kita tampilkan lagi misalnya 2, gitu ya, nah yang akan tampil mungkin dari teknik sipil ke bawah, teman-teman. Jadi ya memang kalau break itu ya fungsinya itu untuk memberhentikan yang betul gitu ya, kondisi yang betul. Jadi kita berhentikan di bagian cache mana gitu. Kalau memang nggak ada breaknya ya dia nampilin secara keseluruhan sih teman-teman. Kalau dilihat dari kasus yang ada di sini ya, kalau kita mungkin pakai kasus codingan yang tadi, yang prodi tadi, itu bakal nampilin secara keseluruhan untuk si cache-nya. Gitu. Nanti teman-teman cobain aja, mungkin kalau breaknya dihapus, default-nya tidak dipakai, itu hasilnya itu seperti apa sih gitu ya. Teman-teman nanti boleh diuji cobakan nanti ya. Oke. Nah, untuk hari ini sepertinya ini saja teman-teman yang Bapak bisa sampaikan. Jadi nanti di rumah dicobain aja sama kalian kalau ada waktu senggang, ya kan, karena mungkin ada yang kerja dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu senggang, teman-teman boleh otak-atik mungkin yang berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu mengenai split cache, if else dan juga if else ya. Kemudian mungkin ada yang mungkin pengenalan dasar, mungkin variabel, operator, itu juga kan harus diulik lagi teman-teman supaya mungkin lebih paham lagi. Dan intinya dicoba ya, dicoba dulu sama teman-teman. Ini dicoba, paling kalau codingan itu kalau nggak dicoba pasti nggak bakalan tahu hasilnya kayak gimana. Meskipun hasilnya kita nanti salah atau mungkin masih ada bug atau error gitu ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman kita sama-sama, atau mungkin teman-teman sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar di sini. Intinya kita coba bikin satu program gitu ya, yang sesuai dengan topiknya di tiap pertemuan, dan semoga ya mungkin setelah lulus dari sini, artinya setelah selesai pelajaran kita bisa mungkin dapat ilmunya dan itu bisa diterapkan juga nanti. Oke, mungkin kita bisa coba, mungkin Bapak coba stop share ya teman-teman. Kita absen dulu kali ya. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, kita absen dulu. Ada Mas Rahman. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Aditya Yuski. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Angga. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Ari Musli Budin. Oke, nggak hadir ya. Ada Mas Arif Santoso. Mas Arif belum hadir ya. Oke, ada Mas Ayat. Hadir, Pak. Merah sangat takut ketika melihat serigala tepat berada di hadapannya. Jadi? Dia menjatuhkan keranjang yang dia bawa. Serigala melompat mendekatinya dan mengumpulkan kue yang dijatuhkan si tudung merah. Aduh, Pak. Mas Dani hadir ya? Oke, ada Mas Tidak terduga itu. Ada, Pak. Oke, ada Mas Denny. Mas Denny ada, Mas Denny? Tidak ada. Terus ada Mas Dede Anton. Hadir, Pak. Oke, Mas. Ada, kayaknya ini nggak hadir ya. Eka Riyadi, ada Era, kayaknya mungkin nggak hadir juga kayaknya. Mungkin dari awal kayaknya nggak hadir. Ada Evania juga kayaknya nggak ada. Kemudian ada Mas Fajar, Nur Sidik. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Gilang. Hadir, Pak.
Oke, kemudian ada Haikal, Ida, kayaknya mungkin nggak ada ya. Mas Haikal, ada Mbak Ida, kayaknya nggak hadir dari awal. Kemudian ada Mas Irfan. Mas Irfan nggak ada juga ya. Kemudian ada Mas Jerry, kayaknya nggak ada. Ada Mas Joe Pando. Tidak ada juga ya. Ada Mas Marcelinus. Charles Hadir, belum. Pak. Oke. Ada Merinos Gulo. Kayaknya nggak ada ya. Ada Mercy. Kayaknya nggak ada juga. Mirza. Minda juga kayaknya nggak hadir ya. Atau mungkin nggak ada maksudnya. Kemudian ada Mas Muhammad Ramlan. Hadir, Pak. Oke, ada Mas Muhammad Rofli, kayaknya nggak ada. Muhammad Ayub, tidak ada juga ya kayaknya. Kemudian ada Mas Muhammad Azam, tadi hadir ya. Iya. Oke, ada Mas Muhammad Hasbi. Hadir, Pak. Oke, ada Nanda. Mbak Hadir, Nanda Pak. ya. Oke, Mbak Nanda ada. Terus ada Mbak Putri. Mbak Putri ada. Putri Dea Amanda. Hadir? Ya, tidak ada ya. Ada Mas Rizky Setiawan. Ya, tidak hadir juga. Ada Mas Serti Victor Gulo. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Ulan tadi hadir ya. Oke, kemudian ada Mas Samsul. Mas Samsul. Oke, ada Mbak Melani. Hadir, Pak. Oke, ada Mbak Reni Kurniasi. Kayaknya Reni Kurniasi kayaknya izin deh ya. Nanti kayaknya. Oh iya, betul-betul. Reni Kurniasi izin. Kemudian ada Mbak Nurul terakhir. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen nggak teman-teman? Sorry. Pak, buat masjid aja, Pak. Dani udah, Pak. Dani ya, Dani. Dani Oh Soto. ya, Dani udah, Mas Dani. Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang belum disebutkan namanya, boleh dikasih tahu. Oke, tidak ada ya, berarti sudah lengkap semua ya. Oke, kalau sudah lengkap, sebentar ya. Oke, kalau sudah lengkap, teman-teman, kita sudah absen tadi. Intinya kalau untuk di pertemuan kali ini, Bapak mungkin bisa ambil kesimpulan. Intinya Sweetcast ini dipakai untuk kalian kalau kondisinya itu ada beberapa pilihan. Oke ya, ada beberapa pilihan. Intinya teman-teman bisa pakai Sweetcast kalau mau bikin program, tapi ada beberapa pilihan yang memang mau ditampilkan di dalam satu program tersebut. Selain memakai if atau if else dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai Sweetcast sebagai alternatif. Cuma memang ada perbedaan antara if dan juga Sweetcast gitu ya. Itu tergantung dari teman-teman enaknya pakai yang mana. Tapi memang ada kelebihan, ada kelemahannya juga dari masing-masing. Oke. Nah, itu aja sih mungkin dari Bapak mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi nih minggu depan dengan tema yang berbeda dan mungkin sebisa mungkin dicoba ya teman-teman untuk diulang materinya dan prakteknya, dan teman-teman mungkin bisa belajar bareng-bareng deh. Nanti kalau mungkin nggak ada pertanyaan boleh ditanya juga. Oke. Thank you semua sudah hadir, nanti gabung lagi di pertemuan berikutnya ya. Thank you semua. Selamat Terima kasih, malam. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.